Hai, kembali bersama Delano dalam channel Selalu Ada Harapan. Pada video kali ini kita akan belajar mengenali bandwagon effect. Pernahkah kita mengalami hal ini? Ketika melihat salah seorang teman membeli barang baru, lalu muncul pemikiran untuk membeli barang serupa. Misalnya salah seorang teman baru saja membeli ponsel keluaran terbaru. Melihat hal tersebut, Anda lalu membeli ponsel yang sama beberapa hari kemudian. Apabila Anda pernah mengalaminya, fenomena ini dikenal dengan istilah bandwagon effect. Dalam beberapa kasus, efek ini dapat berdampak buruk bagi kondisi kesehatan orang yang terpengaruh. Apa itu bandwagon effect? Bandwagon effect adalah fenomena psikologis berupa kecenderungan untuk mengadopsi atau meniru gaya, sikap, serta perilaku orang lain. Fenomena ini merupakan salah satu bentuk bias kognitif yang kemudian memicu kesalahan dalam berpikir dan mengambil keputusan. Dengan kata lain, bandwagon effect merupakan fenomena ikut-ikutan. Pada beberapa kasus, efek ini dapat membuat seseorang mengabaikan keyakinan mereka untuk bisa mengikuti apa yang dilakukan orang lain. Beberapa contoh bandwagon effect dalam kehidupan sehari-hari antara lain menggunakan media sosial tertentu karena banyak orang yang juga memainkannya. Mendengarkan lagu atau grup musik tertentu karena orang lain juga mendengarkannya. Mengenakan gaya pakaian tertentu setelah melihat banyak orang yang menggunakan model pakaian serupa. Saat melihat seseorang berhasil menurunkan berat badan dengan metode diet tertentu, kemudian langsung mencoba cara serupa. Apa yang menjadi faktor penyebab bandwagon effect? Umumnya kondisi ini dipicu oleh tekanan atau norma yang diberikan oleh orang-orang di sekitar mereka. Saat tidak melakukan gaya, sikap, atau perilaku serupa, hal tersebut bisa membuat segala sesuatunya menjadi sulit. Selain itu, ada berbagai faktor lain yang bisa menjadi penyebab seseorang ikut-ikutan. Pemicunya dapat berasal dari luar maupun dari dalam diri sendiri. Sejumlah faktor yang berpotensi menjadi penyebab bandwagon effect diantaranya: pertama, pemikiran kelompok. Pemikiran kelompok dapat menjadi salah satu penyebab bandwagon effect. Semakin banyak orang yang mengadopsi mode atau tren tertentu, semakin besar juga kemungkinan orang untuk ikut-ikutan. Saat tidak mengikuti tren yang ada, beberapa orang akan berpikir bahwa merasa ketinggalan zaman. Hal tersebut menjadi tekanan yang luar biasa sehingga Anda mau tidak mau harus menyesuaikan diri. Kedua, keinginan diterima di kelompok tertentu. Bandwagon effect dapat terjadi karena adanya keinginan untuk diterima atau diakui dalam kelompok. Contohnya, teman-teman Anda dalam satu kelompok mempunyai ponsel dengan merek yang sama. Hal tersebut kemudian membuat Anda kemudian membeli ponsel dengan merek serupa agar tetap dapat menjadi bagian dari kelompok tersebut. Ketiga, ketakutan untuk dikucilkan. Saat seseorang tidak mengikuti tren yang sedang berkembang, mereka mungkin akan dianggap aneh oleh beberapa pihak. Dalam beberapa kasus, hal tersebut dapat berujung pada tindakan pengucilan. Agar perlakuan tersebut tidak terjadi pada dirinya, ia kemudian akan mengikuti tren yang tengah ada. Dengan begitu, orang tersebut dapat lebih diterima secara sosial. Apa dampak bandwagon effect bagi orang yang terpengaruh? Bandwagon effect biasanya tidak memberi dampak serius jika aspek yang dipengaruhi berupa mode, musik, ataupun budaya. Namun apabila tren yang muncul berkaitan dengan kesehatan, ikut-ikutan dapat menyebabkan konsekuensi serius dan merusak. Sebagai contoh, ketika hidup dalam kelompok anti vaksinasi, hal tersebut bisa membuat Anda menolak program imunisasi atau vaksinasi. Saat tidak mendapat imunisasi seperti seharusnya, risiko anak terkena penyakit hepatitis, rubella, hingga campak tentu akan semakin meningkat. Di sisi lain, bandwagon effect dapat memberi dampak positif, terlebih apabila kelompok tempat Anda berkegiatan sosial menerapkan pola hidup yang sehat. Misalnya, Anda tinggal dalam lingkungan orang yang rajin berolahraga. Hal tersebut kemudian akan mendorong Anda untuk melakukan olahraga secara rutin yang tentunya akan berdampak baik bagi kesehatan. Apakah fenomena ini bisa berbahaya? Bisa jadi.
Kalau akhirnya kita tidak lagi mempertimbangkan logika dan kebenaran, sehingga hidup kita hanya ikut-ikutan semata. Misalnya kita dipengaruhi untuk melakukan sesuatu yang tidak benar. Lalu bagaimana mengatasinya? Yang pertama, biasakan berpikir kritis. Berpikir dengan menggunakan berbagai aspek kehidupan. Kita bisa melihat video tips berpikir kritis dengan menggunakan 6 topi berwarna dalam channel Selalu Ada Harapan. Yang kedua, uji kembali setiap informasi. Jangan terpengaruh informasi yang menyesatkan tanpa mencari kebenaran informasi tersebut dari sumber-sumber yang berbeda. 3. Kenali diri sendiri. Jika tidak mengenal diri sendiri, akan mudah dipengaruhi berbagai informasi dan situasi sekitar. Kenali kemampuan diri, bedakan keinginan dan kebutuhan, karena setiap keinginan belum tentu kebutuhan, dan waspadai sifat keinginan yang tidak pernah terpuaskan. Ambil keputusan dengan pertimbangan dari berbagai aspek, jangan hanya berdasarkan gengsi dan emosi. 4. Miliki prinsip yang tegas. Tanpa prinsip, kita pasti terikut arus zaman. Beradaptasi dengan zaman memang penting, tetapi untuk terikut tanpa prinsip yang tepat sangatlah tidak disarankan. Hiduplah sesuai value hidup, jangan terintimidasi dengan keberhasilan orang lain, menerima dengan syukur atas segala keadaan hidup. Oke, sampai di sini video kali ini. Salam dari Delano, dan ingat, selalu ada harapan. There's a hope in every single thing you do. There's a hope in every single thing I do. So don't give up and face all things in front of you. Just pray and do your best in every single thing you do. Even you face the stormy cloud and you feel sad, lonely and down, just remember that you're not alone. There's a hope in every single thing you do. There's a hope in every single things I do. So don't give up and face all things in front of you. Just pray and do your best in every single things you do.